Hi everyone, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan mereview salah satu produk terbaru dari brand lokal Something, namanya Fabric Lasting Tint. Nah, Fabric Lasting Tint ini memiliki beberapa claims yang sudah aku jabarkan dan jelaskan di bagian awal video ini. Nah, Fabric Lasting Tint ini tuh tersedia dalam 17 pilihan warna yang cantik-cantik banget. Nah, kalau dibandingkan dengan Umbrella Lip Totem Tint ini, si Fabric Lasting Tint ini tuh pilihan warnanya terlihat lebih adem, lebih kalem, dan lebih banyak pilihan warna yang wearable, yang lebih aman untuk dipakai sehari-hari. Padahal ya, kalian kalau lihat packaging lip tintnya tuh warnanya kayak ngejreng kuning stabilo gitu loh. Oke, jadi seperti yang pernah aku jelaskan di video review Umbrella Tint ini, jadi kalian kalau ingin mencari swatches warna-warna dari Fabric Lasting Tint ini, sebaiknya kalian lihat dari swatchesnya influencers atau dari orang-orang yang udah beli ini dan cobain ini langsung gitu, bukan dari official swatchesnya Something. Kenapa? Karena official swatchesnya Something tuh tidak sesuai sama warna aslinya gitu. Warnanya tuh beda kalau kalian pakai langsung gitu di bibir kalian. Nah, terus aku perlu ingetin lagi kalau swatches yang dilakukan di tangan sama yang di bibir langsung tuh warnanya bisa terlihat beda gitu. Karena bisa terlihat lebih terang atau lebih gelap, itu tergantung dari warna dasar bibir tiap orang. Karena warna dasar bibir tiap orang kan berbeda-beda ya. Ada yang soft pink, ada yang lebih ke mauve, ada yang lebih gelap kayak kecoklatan gitu, beda-beda gitu ya. Nah, terus ya, mengenai Fabric Lasting Tint ini, waktu aku beli dan sampai di rumah aku paketnya, aku tuh langsung lihat ingredients listnya gitu. Nah, dan pas aku lihat ingredients list di kotaknya, ternyata si Fabric Lasting Tint ini tuh nggak ada manfaat kesehatan untuk bibir gitu, nggak ada sama sekali gitu, nggak ada antioksidan whatsoever, nggak ada yang melembabkan malah gitu. Karena pas aku lihat di ingredients listnya itu, sebagian besar ingredientsnya itu jenisnya emollient. Nah, emollient itu apa? Emollient itu jenis ingredients yang fungsinya untuk bikin produknya ketika diaplikasikan ke kulit tuh terasa halus dan lembut, dan juga membantu meningkatkan spreadability-nya gitu. Ketika di blend tuh lebih mudah diratain, lebih mudah dibaur lah gitu intinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian review. Aku mau mulai bahas dari packagingnya dulu ya. Jadi aku tuh beli Umbrella Tint sama Fabric Lasting Tint ini tuh bersamaan gitu, dan pas nyampe di rumah aku tuh aku kaget gitu dan ketawa. Kenapa? Karena ukuran kotaknya tuh beda banget gitu. Yang Fabric Lasting Tint ini tuh panjang ramping, sedangkan yang Umbrella Tint ini tuh udah lebih pendek, lebih mungil, dan lebih lebar gitu. Dan warnanya juga beda banget. Anyways, tapi keduanya tuh sama-sama ada kayak buletan gitu ya di ujungnya. Kayaknya sih tujuannya buat ngegantung packaging kotaknya, I don't know. Tapi kayak apa sih tujuannya untuk ngegantung kotak packaging lip product tuh, kayak aku nggak pernah lihat orang melakukan itu sih. Anyways, ini masih mengenai packaging. Nah, kalian bisa lihat kan kalau di Fabric Lasting Tint yang aku beli ini yang shade-nya Calliope, itu tuh warnanya tuh kayak kecoklatan gitu ya, tapi aslinya tuh kalau dipakai di bibir tuh warnanya tuh enggak coklat gitu loh. Kalian bisa lihat nih, bandingin sama warna bibir aku lagi pakai sekarang nih yang shade yang Calliope, kan enggak coklat ya nih, it's not coklat, it's not brown at all gitu intinya. Nah, terus di packaging lip tintnya itu sistemnya kayak mekanik gitu, karena ada kayak cetekan-cetekannya gitu, kayak pensil mekanik lah intinya. Nah, terus di ujung satunya tuh kayak ada tutupnya gitu, dan pas dibuka tuh ada aplikator, oh my god, kepencet nih kayaknya, ada aplikator sponge tip gitu. Nah, kalau kalian perhatiin dengan seksama, di aplikatornya itu tuh sebenarnya kayak ada lubang-lubang kecil untuk ngeluarin liquid produknya dari dalamnya gitu kan. Nah, terus sebenarnya ya kalau diperhatiin gitu, sebenarnya aplikator ini tuh konsepnya mirip seperti aplikator lip glossnya Sika gitu. Kenapa? Karena sama-sama kayak bentuknya tuh kayak bentuk yang agak miring dan bisa buat aplikasiin di bibir gitu loh, kayak miring gitu. Tapi bedanya adalah kalau si lip glossnya Sika ini tuh ujung aplikatornya itu terbuat dari silikon, sedangkan kalau yang Fabric Lasting Tint dari Something ini tuh
ujungnya ini aplikatornya terbuat dari sponge, dan by the way ini sponge tipnya ini yang untuk mengaplikasikan di bibir tuh lembut banget, beneran kayak sponge halus gitu, pokoknya enak banget. Tapi hati-hati ya, seperti tadi aku bilang, ini tuh kalau asal kepencet dikit aja tuh kayak langsung keluar gini produknya, dan aku nggak tahu nih mau aku apain. Ini ada yang keluar dikit loh, kayaknya aku aplikasiin dulu deh, sayang. Oh my god, lembut banget sponge tipnya. Oh ya, by the way, si Faber-Castell tint ini tuh ada wanginya tuh kayak apa, kayak wangi permen gitu, yang kayak manis-manis bir gitu. Tapi tenang aja, wangi itu bukan wangi yang kencang gitu, kayak wangi yang samar-samar gitu lah. Aku lanjut dulu ya aplikasiin. Oh iya, kayaknya entah karena aku nggak sengaja kepencet atau emang kayak agak bocor aja sih botol packaging Tina ini, karena pas aku ngeluarin produknya dari kotak ini tuh aku nggak merasa aku mencet-mencet tombol mekaniknya ini sih. Aku nggak tahu sebenarnya salah siapa, tapi kalau bisa salah aku ya udahlah, maaf banget ya. Jadi kayak boros sih kalau suka kayak bocor-bocor keluar gitu. Oke, aku mau bahas satu hal mengenai perbandingan aplikatornya Faber-Castell tint dari Something dengan aplikatornya lip gloss Sika gitu. Mereka memang konsepnya sama gitu, ujungnya gitu. Ada kayak lubang-lubang kecil untuk ngeluarin liquid dari dalam botolnya, dari tube-nya gitu. Nah, tapi kalau ditanya mana yang lebih higienis untuk dipakai, sebenarnya lebih higienis aplikatornya Sika, karena lip gloss Sika ini aplikatornya kan terbuat dari silikon gitu. Karena kalau misalnya kalian pakai lip product mereka ini terus mau reapply gitu kan setelah makan minum, memang sebenarnya lebih higienis yang terbuat dari silikon daripada sponge tip. Karena kalian kalau udah pakai nih di pagi-pagi hari gitu kan, terus kalian makan minum apapun itu yang berminyak whatsoever, terus kalian mau reapply, of course kalian kalau reapply pakai yang ujungnya terbuat dari sponge, memang kayaknya tuh gross gitu, kayak nggak higienis gitu. Nah tapi itu sebenarnya preferensi aja sih, kalian lebih suka aplikator yang mana, karena keduanya sama-sama nyaman, sama-sama enak dipakai gitu. Karena again kalau masalah higienis kan dipakai di bibir sendiri gitu kan, jadi aduh nggak masalah lah ya higienis atau enggak gitu. Kalau aku sih karena selama pandemi, bukan selama pandemi sih, aku kayak nggak pernah suka sharing pakai lip product sama orang lain, karena ya emang nggak higienis aja gitu kan. Jadi lip product ya pakainya buat diri sendiri aja gitu, jangan sharing. Nah masih mengenai Faber-Castell tint ini, aku mau bahas mengenai apa tombol mekaniknya yang cetek-cetek ini. Nah aku tuh pernah lihat salah satu postingannya Something, kata mereka kalian kalau cetek-cetek tombolnya ini tuh jangan keseringan gitu, karena nanti keluar produknya tuh bakal kebanyakan gitu, bakal nyisa di ujung sponge tipnya gitu, dan bakal nempel di bagian tutupnya ini loh, yang di bagian dalam ini aja aku udah kotor gitu. Nah aku tuh waktu pertama kali pakai ini pas aku mau bikin video swatchesnya di kamera DSLR tuh, kayak kok aku pencet-pencet gini kok nggak keluar-keluar ya produknya gitu, kayak apa ini rusak atau emang kayak kenapa gitu kan. Nah terus setelah aku pencet-pencet gini, ya udahlah aku tunggu gitu kan sampai keluar di sponge tipnya, malah kebanyakan yang keluar gitu. Jadi kayaknya setelah kalian pencet-pencet tombol ininya, itu kayaknya perlu waktu untuk liquidnya itu turun dan keluar di sponge tipnya gitu. Jadi kalian perlu sabar gitu. Jadi mencet-mencet itu kayak sekali dua kali aja gitu, karena pasti bakal keluar kok di aplikator sponge tipnya, tapi perlu sabar gitu. Jangan kalian nggak sabaran terus kalian keasikan mencet-mencet, ayo keluar dong, pas keluar kebanyakan kalian kayak menyesal gitu, aduh kebanyakan nih, gimana dong gitu. Oke lanjut, jadi si Faber-Castell tint ini tuh konsistensinya waktu aku swatch di tangan aku, dia awalnya terlihat seperti konsistensi yang creamy, tapi pas aku blend, aku ratain di tangan aku tuh dia tidak terasa sekental dan se-creamy kayak lip cream pada umumnya gitu. Karena pas aku aku blend di tangan aku, dia terasa
airy, lightweight, ringan, kayak konsistensi mousse gitu loh. Kalian kalau pernah coba makan dessert mousse gitu, kalian tahu kan rasanya mousse itu tuh kalau di mulut kita tuh kayak terasa ringan, airy, kayak makan kapas, kayak makan udara lah sebenarnya gitu. Jadi dia konsistensinya kayak mousse gitu menurut aku ya gitu. Nah terus si Faber-Castell tint ini tuh waktu aku coba pakai di bibir aku tuh kaget, shock, terpukau banget karena dia ya pertama, dia itu tuh waktu diaplikasikan tuh dia gampang banget di blend, gampang banget dibaurkan, diratakan di bibir. Terus dia terasa lembut banget. Aku awal mengira apa karena sponge tipnya gitu, karena sponge-nya kan lembut banget ya. Tapi emang dia tuh terasa lembut gitu loh, lip tint-nya ya, bukan mengenai aplikator sponge-nya gitu. Nah terus dia tuh ternyata selain terasa lembut, dia tuh terasa ringan banget di bibir. Padahal kan kalian kalau lihat waktu aku coba aplikasi di bibir kan dia pigmented banget kan, karena padahal biasanya ya kalau lip product yang pigmented banget kan biasanya terasa agak berat gitu kan di bibir. Tapi dia tuh walaupun dia pigmented banget, dia tuh terasa ringan banget gitu. Jadi sesuai sama klaimnya ya, terasa kayak cotton, kayak kapas, kayak awan gitu. Pokoknya kayak nggak pakai apapun gitu di bibir gitu. Ini pas aku cobain ini tuh aku rasanya pengen langsung ngeracunin teman aku, tapi aku belum filming ini, jadi aku bakal kasih tau ke teman aku yang nonton ini, please, ini tuh bagus banget cuy. Nah lanjut, sekarang aku ingin membahas mengenai pigmentasi. Nah tadi kan sebelumnya aku udah sedikit menjelaskan mengenai pigmentasi si Faber-Castell tint ini kan. Jadi pas aku swatch di tangan aku tuh dia terlihat pigmented banget gitu. Nah terus pas aku coba di bibir tuh dia emang se-pigmented itu. Kalian tahu kan, seperti yang pernah aku jelasin di video-video aku sebelumnya, kalau bibir aku tuh warna dasarnya berbeda gitu. Warna dasar bibir aku yang atas tuh lebih gelap dibandingkan bibir aku yang bawah. Nah pas aku cobain ini, dia tuh ternyata emang bener-bener se-pigmented itu sampai bisa menutupi area bibir aku yang gelap ini, bisa mengcover bibir aku yang bagian atas ini yang gelap. Dan sebelumnya kan di video-video sebelumnya tuh ada yang nanya kalau lip product ini tuh bisa nggak sih kayak blur, kayak menutupi area pinggir bibir sini yang gelap. Nah si Faber-Castell tint ini yang dari Something, dia selain bisa menutupi area bibir yang gelap, yang bagian luas bibir ini, dia juga lumayan bisa menutupi garis-garis pinggir bibir yang gelap ini. Jadi bagi kalian yang kondisi bibirnya sama seperti aku, tenang, ini bisa kok, bisa percaya sama aku. Nah lanjut, masih mengenai pigmentasi. Tadi kan aku sempat bilang kalau si Faber-Castell tint ini tuh mudah di blend, mudah diratakan. Nah pas di blend tuh dia pigmen warna itu nggak pecah-pecah gitu loh. Jadi waktu di blend pigmen warna itu rata di seluruh bibir gitu. Nggak seperti produk-produk yang aku review sebelumnya yang pas di blend itu pigmen warnanya pecah-pecah. Nah kalau si Faber-Castell tint ini tuh ketika di blend pigmen warnanya tidak pecah, and it's a good thing gitu, aku suka. Nah terus mengenai warnanya, bahas warnanya lagi nih. Jadi kalian ya, ini aku tunjukin fotonya. Kalau dilihat dari swatches officialnya Something tuh, warna Calliope tuh terlihat kayak lebih coklat gitu nggak sih gitu. Nah kalau lihat dari kotak packagingnya memang kayaknya tuh coklat gitu ya gitu. Tapi waktu aku swatches di bibir aku, sorry, warnanya itu tidak coklat say. Karena pas aku cobain gitu ya, kalian lihat kan di bagian aku cobain langsung di bibir aku, warnanya tuh nggak coklat sama sekali. Kayak coklat itu di mana gitu. Karena pas aku cobain di bibir aku tuh, dia malah warnanya tuh terlihat lebih ke merah. Dan pas aku ngaca dari deket, dia memang warna Calliope ini tuh lebih kayak ke merah gitu, tapi ada hint of kayak pinky mauve gitu. Memang kalau lighting tertentu tuh memang terlihat kayak agak brownish, tapi kayak hint of brown tuh cuma sedikit banget gitu. Dia lebih kayak merah yang ada hint of mauve pinknya gitu. Karena aku bingung kenapa dia kalau di foto official swatches Something tuh warnanya lebih ke coklatan, entah karena lighting atau di touch up lagi ya di Adobe Photoshop, aku nggak tahu gimana. Tapi kalau di bibir aku, warnanya si Calliope ini lebih ke
merah with hint of mauve ke pink gitu. Nah, aku juga nggak tahu apakah itu juga terpengaruh oleh warna dasar bibir, karena warna dasar bibir aku tuh yang bawah soft pink hasil seperti ini, dan bagian atas bibir aku tuh dia kan warnanya lebih gelap gitu kan, kayak warna dasarnya tuh kayak mauve gitu, dan warna Calliope itu terlihat seperti ini gitu, seperti yang kalian lihat di layar kaca kalian, seperti ini hasilnya gitu, yang shade Calliope. Nah, terus mengenai hasilnya tuh gimana sih di bibir? Nah, dia kan klaimnya powdery finish gitu kan sih. Nah, pas aku cobain dia memang hasilnya tuh kayak soft matte powdery finish, karena dia bukan yang flat matte dead matte gitu, tapi dia bukan hasil yang powdery kayak bedak banget gitu loh. Kenapa? Karena aku dulu pernah cobain lip product yang katanya sih hasilnya powdery, dan powdery itu emang powdery banget gitu, sampai kayak tahu kan kalau bedak itu kan apa ya, kalau kita pakai di atas foundation kan kayak kadang-kadang suka ada bekas powderingnya gitu kan, yang perlu kita bersihin gitu kan, kayak somehow like a piling gitu, tapi sebenarnya bukan piling kulit kita gitu, tapi emang dari produknya aja gitu. Nah, jadi kalau si Faber-Castell Tint ini tuh hasilnya lebih kayak soft matte, beneran kayak soft matte gitu, tapi terasa kayak agak-agak powdery kayak bedak gitu, tapi nggak kayak bedak yang low quality gitu loh. Kayak kalian harus coba sendiri deh untuk tahu rasanya di bibir kalian seperti apa gitu. Nah, terus karena dia hasil di bibir tuh lebih kayak soft matte powdery finish, dan dia most ingredientsnya itu jenisnya emollient ya, jadi di bibir aku tuh dia terlihat kayak bisa blur garis-garis bibir. Jadi kan bibir kita kan emang kayak ada teksturnya kan, kayak garis-garis bibir gitu. Nah, dia tuh saking dia hasilnya kayak soft matte banget dan soft powdery gitu tuh, dia bisa blur garis-garis bibir. Dan aku bisa bilang dia nggak bikin kering, tapi juga tidak bikin lembab gitu bibir. Kenapa? Karena yang aku rasain sekarang tuh masih kayak nyaman seperti pas aku pertama kali apply gitu, nggak bikin kering, nggak bikin lembab juga, padahal aku udah pakai ini berjam-jam dari pagi gitu kan, aku syutingnya dari pagi. Nah, dan karena ya kalau misalnya lip product itu hasilnya kayak bikin bibir kering tuh pasti akan terlihat jelas di kaca ataupun selfie di HP. Kalau bibir kering itu kan kelihatan banget kan tekstur bibir kita, kayak garis-garis bibir tuh ketara banget, pokoknya kayak nggak indah gitu sih. Dan aku emang sering nggak suka kayak lip product yang hasilnya matte gitu, lebih suka yang kayak velvety whatsoever gitu kan. Nah, aku seneng banget bisa cobain dan ketemu sama Faber-Castell Tint ini karena hasilnya sebagus itu di bibir guys. Jadi kalian kalaupun misalnya bibir kalian kondisinya lagi kering, aku jamin dia nggak bakal bikin bibir kalian terlihat lebih kering gitu, karena dia tuh nggak bikin bibir kering. Karena kalau bibir kering itu pasti terasa kayak ketarik gitu kan, gitu kayak kering ketarik gitu. Sedangkan si Faber-Castell Tint ini tuh nyaman banget di bibir, nggak bikin kering, tidak terlihat kering juga. Pokoknya so beautiful, so elegant, kayak beneran kayak effortless banget gitu di bibir kalian. Kayaknya aku kalau udah habis bakal repurchase, tapi kayaknya warna yang berbeda deh, karena warna yang aku pakai sekarang si Calliope ini tuh kayak tipikal warna yang biasa aku pakai dulu gitu loh, kayak kemerahan gitu kan. Karena aku dulu kayak terkenal kayak suka pakai lip product yang warnanya ngejreng bold gitu, kayak si Calliope ini. Lah, kok gue malah curhat ya. Pokoknya intinya gitu ya, aku bakal repurchase ini. Nah, mungkin di antara kalian yang nonton video ini bertanya, apakah si Faber-Castell Tint ini ada rasa lengket? Enggak lah sayang, dia kan hasilnya soft matte powdery finish, sama seperti klaimnya gitu. Jadi dia tidak akan bikin lengket di bibir gitu. Dia terasa super duper nyaman, kayak nggak pakai apapun di bibir gitu. Pokoknya aku udah pakai ini berjam-jam ya dari pagi, dan dia tuh feel di bibir tuh masih terasa sama seperti aku pertama kali apply, terasa nyaman banget. Pokoknya ini tuh so lovely gitu. Nah, pas aku selesai cobain ini tadi pagi, aku langsung mikir fix ini bakal jadi lip product yang bakal sering aku reach out dari rak lipstick aku. Dan melihat banyaknya lip product yang aku punya di rak lipstick aku, kalian buy, aku akan lebih sering pakai ini. Kayaknya ini bakal lebih cepat habis daripada yang lain gitu.
Terus kita tes apakah si fabric lasting tint ini transfer ke surface. Ini aku ada tisu ya, kita coba. Wow, ternyata dia sangat aman transfer gitu. Jadi dia bukan tipe lip product yang aman dipakai di balik masker gitu. Jadi dia emang terasa nyaman banget, tapi kayaknya cuma buat sehari-hari di rumah, atau kalian kalau pakai masker yang 3D ya, yang maskernya tuh nggak kena bibir kalian gitu. Tapi kalau kalian yang pakai maskernya nempel banget sama bibir, ini nggak aman dipakai sih, karena tuh gila dia membekas banget gitu. Apalagi kalian kalau misalnya hanya bersikeras pakai fabric lasting tint ini, terus kalian keluar rumah tetap sih pakai masker yang 3D, tapi kalian pakai makan minum, of course akan transfer dan itu tidak akan terlihat cantik. Apalagi kalian kalau lagi ngedate gitu ya, malu gak sih gitu kan. Kok gue malah jadi bahas begituan. Nah lanjut, ini kan tadi aku udah ngetes ya apakah dia transfer atau enggak. Ternyata dia transfer. Nah sekarang aku mau ngetes dulu. Aku mau kamu ngetes ya, aku mau lihat dulu di kaca ya. Nah, apakah karena aku tadi reapply si fabric lasting tint ini, jadi ketika dia transfer di tisu gini, pas aku ngaca tuh warnanya masih ada, masih pigmented di bibir aku gitu. Ini keren banget sih gitu. Nah sekarang aku mau ngetes apakah dia nge-stain gitu setelah dihapus. Kita coba ucek-ucek ini lagi ya. Kasian banget ya bibir gue kalau ngetes lip product tuh sampai ini aku hapus pakai tisu aja ya. Dia transfernya tuh kayak indah banget di tisu, kayak oh my god, it looks like art. Kenapa sih gue? Kalau bibir aku bisa ngomong ya, dia bakal komplain sih kok bibir gue di ucek-ucek gini. Ini udah aku tekan-tekan ya guys. Aku sambil ngaca ya sebentar. Oke. Ini setelah aku bersihin, aku gosok-gosok pakai tisu, dia si fabric lasting tint ini tidak meninggalkan stain gitu. Dia tuh emang kayak bener-bener hilang nih dari bibir aku. Udah aku gosok-gosok keras, ternyata dia benar-benar hilang. Padahal cuma pakai tisu gitu, belum pakai cleansing water atau micellar water. Tapi anehnya ya, dia kan namanya lip tint, jadi seharusnya ada kayak pigmen warna yang masih nempel nggak sih di bibir gitu. Karena biasanya kan kita kalau cobain, kalau kita pakai lip tint dari brand manapun kan pasti meninggalkan tint warna gitu kan. Tapi si fabric lasting tint ini tuh dia tuh kalau dihapus pakai tisu aja tuh dia tuh tidak meninggalkan stain, tidak ada tint warna yang tersisa, bener-bener hilang gitu. Nah, barusan aku udah tunjukin ke kalian apakah si fabric lasting tint ini ketika dihapus menggunakan tisu aja meninggalkan stain atau tidak. Dan kalian bisa lihat sendiri di bibir aku nih nggak ada pigmen warna sedikit pun. Jadi si fabric lasting tint ini tuh gampang banget dihapus gitu, dan gampang transfer juga gitu ya. Dan menurut aku kalau kita punya lip product yang bisa dengan mudah dihapus dengan tisu aja tanpa micellar water whatsoever gitu, justru dia tuh tipe lip product yang memudahkan hidup kita banget gitu. Apalagi kalau kita tuh tipe orang yang suka makan minum di luar rumah gitu kan. Dan biasanya kalau kita mau makan minum di tempat umum gitu kan, ada tipe orang yang hapus dulu lip produknya sebelum mulai makan minum gitu. Dan ada juga yang baru hapus lip produknya terus reapply setelah selesai makan minum. Nah biasa kan kalau kayak gitu kan pasti kan kita harus kayak ngegosok bibir kita tuh kan kayak kenceng banget gitu kan, supaya warnanya tuh bener-bener hilang dari bibir kita gitu, biar nanti kalau mau reapply ya lebih gampang gitu. Dan pigmen warnanya tuh enggak yang menumpuk terus jadi kayak ada gradasi warna yang enggak jelas gitu di bibir kita gitu. Nah justru dengan kehadiran si fabric lasting tint dari Something ini, dia memudahkan hidup kita. Karena ketika kita misalnya sebelum makan minum mau hapus dulu nih lip produknya, pakai tisu aja gitu langsung kehapus gitu dan cepet gitu. Jadi
lebih mudah dan lebih cepat gitu kan. Atau kita misalnya mau setelah selesai makan minum kita mau hapus dulu lip produknya, terus baru reapply. Justru karena dengan mudahnya dihapus dengan tisu kan, jadi kayak kita nggak perlu menggosok-gosok bibir kita dengan kenceng, apalagi di tempat umum di luar rumah gitu kan. Itu pun kalau misalnya bisa dilakukan di toilet. Kalau kita harus reapply-nya misalnya di depan teman-teman kita, di depan pasangan, atau di depan anggota keluarga kita, kan malu nggak sih kita kayak harus gosok bibir kita tuh keras-keras cuma untuk reapply lipstick gitu. Itu kan kayak kasih bibir kita dan kitanya juga malu gitu kan. Nah justru si Faber-Castell Tint ini tuh memudahkan hidup kita banget gitu. Jadi misalnya nih kita mau udah selesai makan kan dihapusnya gampang gitu kan pakai tisu, terus juga reapply-nya juga gampang dan cepat gitu kan. Jadi itu memudahkan hidup banget gitu. Jadi menurut aku dia a must have product gitu. Jadi kalian yang nonton, please, ini tuh perlu diviralkan produk ini tuh. Oke, semoga yang tadi aku jelasin panjang lebar itu kalian paham ya, kalian ngerti kan maksud aku seberapa bagusnya lip produk ini. Nah segitu aja review aku mengenai Fabric Lasting Tint dari Something. It's a must have product. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.